Salam Sobat GPB, jumpa lagi kita di Night Call bersama saya, Vikaris Irfan Triwo Sihaan, Vikaris tahun kedua GPIB yang menjalani masa vikariat di GPIB Petra. Bapak Ibu Saudara, Sobat GPIB sekalian, mari kita satukan hati kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah melimpahkan segala hal yang baik dalam kehidupan kami, termasuk di dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Kami boleh menyambut hari kemerdekaan yang menjelang di tanggal 17 Agustus 2026 nantinya ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena di ulang tahun yang ke-81 ini kami kembali boleh merefleksikan dan menghayati kembali akan makna kemerdekaan yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami akan membaca Alkitab, kiranya Roh Kudus memimpin hati kami, membimbing pikiran kami dan juga seluruh kehidupan kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, dan juga melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat GPIB, pembacaan kita terambil dari Efesus 4, mulai ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah memendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam Sobat GPIB, ketika kita sudah membaca apa yang dituliskan oleh Paulus dalam surat Efesus ini, khususnya pasal keempat ayat 25 sampai 32, di sini Paulus sebenarnya menekankan adanya perubahan yang baik di dalam setiap orang Kristen, di dalam setiap orang percaya. Ini juga bisa kita sandingkan ketika kita menghayati daripada hari kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam bangsa dan negara kita. Ternyata ketika kita sudah memperoleh yang dinamakan kemerdekaan, ketika kita sudah memperoleh yang dinamakan kebebasan, baik itu secara iman kita ataupun sekarang kita juga menghayatinya di dalam bangsa dan negara kita harus mengingat kembali bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu haruslah memiliki dasar yang kuat, memiliki fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa ketika bangsa Indonesia didirikan, maka para pendiri bangsa memikirkan hal yang sama, yaitu mereka memikirkan bahwa harus ada suatu prinsip yang menjadi grounding ataupun menjadi dasar atau fondasi dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila itu sendiri. Yang kita juga bisa melihat khususnya yang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila yang paling juga mendasar di antara sila-sila yang lainnya. Nah, ini juga bisa kita kembali hayati ketika kita membaca surat Efesus ini, Sobat GPIB. Yaitu di sini Paulus ingin menekankan bahwa orang Kristen harus mengingat kembali kehidupan mereka yang dipimpin, kehidupan mereka yang harus berada di dalam Kristus itu sendiri, sang fondasi, sang prinsip hidup, sang firman yang menjadi dasar kehidupan setiap orang beriman yang percaya kepadanya. Ketika
Paulus menuliskan surat Efesus ini kepada jemaat di Efesus, dia mengetahui sekali bahwa di dalam jemaat Efesus begitu banyak terjadi hal-hal yang membuat ataupun mendorong jemaat Efesus untuk menjadi ragu, karena begitu banyak pengaruh-pengaruh yang menggerus akan keimanan jemaat di Efesus. Oleh karena itu, inilah yang ditekankan oleh Paulus ketika mereka harus hidup di dalam Kristus, bahwa mereka yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus bukan sekedar memiliki status, bukan sekedar memiliki atribut. Sebagaimana kita juga menghayati dalam bangsa dan negara kita, Indonesia, kita memiliki lambang-lambang negara, kita memiliki segala hal yang menyimbolkan status dan kedudukan negara kita sebagai negara yang berdaulat dan resmi, diakui oleh bangsa-bangsa dan juga memiliki penduduk, memiliki wilayah. Tetapi ternyata tidak cukup hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghayati bangsa dan negara, terutama di dalam tahun ini, di hari ulang tahun ke-81, diberikan tema berdaulat, adil, dan makmur. Ini juga harus kita hayati kembali dalam terang Kristus. Sebagai orang yang percaya, kita juga harus melihat bahwa kita pun ditebus di dalam Kristus, di dalam Kristus yang rela mengorbankan dirinya, rela hidup bagi orang lain, rela mati bagi seluruh ciptaan, juga bagi kita umat manusia yang telah diberikan anugerah untuk percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara Sobat GBIB sekalian, ketika kita sudah menerima pesan ini, ketika kita sudah menerima keselamatan, ketika kita menerima kemerdekaan, penebusan, maka kita tidak boleh hanya berhenti sampai di situ saja. Karena sekarang pun banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus, tetap menghidupi kehidupan lama mereka, sekalipun mereka sudah mengatakan diri mereka sebagai seorang Kristen. Atau kita mungkin sekarang bisa mengenal istilah Kristen KTP, Kristen tapi palsu. Tetapi Bapak Ibu, Saudara Sobat GPIB yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita mengaku diri Kristen, maka harus ada tindakan yang mengikuti atau menjadi konsekuensi logis, di mana kata-kata yang sudah kita buat, pernyataan, pengakuan yang sudah kita buat bahwa kita adalah pengikut Yesus, terbukti melalui tindakan-tindakan nyata kita. Di sini Paulus menekankan kita jangan menjadi orang yang marah, jangan kita membuat kemarahan sampai matahari terbenam, jangan kita menjadi orang-orang yang suka berdusta, jangan kita juga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, saling meruntuhkan, membuat orang-orang terluka. Tetapi sebaliknya daripada itu adalah kita membangun perdamaian yang solid di dalam Kristus, di mana kita harusnya membuang hal-hal yang lama ini supaya kita menjadi pribadi yang baru di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kita menghayati tema berdaulat, adil, dan makmur, ini juga bisa berkembang ketika kita juga menghayati kehidupan kita, keseharian kita yang kita anggap itu kan tidak apa-apa, itu kan nggak masalah gitu. Itu tidak menjadi suatu perpecahan bagi bangsa. Tetapi kita harus hayati kembali di sini, Bapak Ibu Saudara, Sobat GBIB, bahwa segala tindakan kita, bahkan yang terkecil pun, dapat mempengaruhi gerak jalannya kemerdekaan bangsa Indonesia kita, bangsa dan negara kita Indonesia ini. Karena itu di dalam ayat yang ke-31 Paulus menyatakan banyak hal yang bisa menyebabkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan melalui tindakan yang terkecil kita. Misalnya memberikan komentar yang tidak baik di media sosial, memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak membangun, atau bahkan menghujat, atau bahkan merendahkan, menghilangkan martabat yang dimiliki sesama kita. Nah, inilah yang harus menjadi kebaruan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat yang merdeka, umat yang mengerti juga, mengenal penebusan yang telah diberikan kepada kita melalui diri Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Sehingga
kemerdekaan sehingga keselamatan itu bukan hanya slogan ketika kita mengucapkannya. Kalau kita memang memperjuangkan kehidupan yang penuh kedamaian, kehidupan yang penuh rasa persekutuan yang hidup, di mana kita bisa saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dengan siapapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan mendorong Indonesia ini benar-benar hidup di dalam kedaulatan yang adil dan makmur. Nah, Bapak Ibu, ini harus kita hayati kembali, karena memang ternyata di dalam bangsa dan negara kita ini masih banyak yang belum menghayatinya, belum memegang prinsip-prinsip kehidupan yang baik dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka memperoleh suatu kepercayaan, suatu amanah, suatu hal yang harusnya digunakan untuk membangun kehidupan bersama, malah mereka gunakan untuk tindak korupsi, untuk memperkaya kehidupan sendiri, memberi ruang keserakahan yang begitu lebar dalam dirinya, sehingga apa yang terjadi, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah 81 tahun menjalani kemerdekaan, ternyata masih banyak hal-hal yang harus menjadi introspeksi, harus menjadi evaluasi dalam diri kita untuk kembali menghidupi kemerdekaan yang sejati. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita juga menghidupi keselamatan dan penebusan itu secara sejati dengan tindakan yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Tadi dengan menjauhi segala hal yang mendubakan hati Allah. Oleh karena itu, Sobat GPIB, ketika kita juga akhirnya akan beristirahat di hari ini, menikmati anugerah Tuhan di dalam istirahat kita, marilah kita juga merenungkan apakah yang selama ini saya kerjakan, yang Tuhan percayakan sebagai tugas dan panggilan kita di dalam keseharian kita, sudah benar-benar mencerminkan keselamatan, sudah benar-benar mencerminkan kemerdekaan. Jangan kita hanya berteriak orang lain yang tidak melakukan, tetapi marilah kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar juga memperjuangkan kemerdekaan itu? Apakah kita juga benar-benar memperjuangkan, mengerjakan keselamatan kita dalam kehidupan kita bersama dengan semua orang, semua ciptaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sobat GPIB, marilah kita menutup perenungan kita di malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi, dan mengucap syukur ya Tuhan ketika Engkau memberikan kami suatu terang bagi kehidupan kami, ketika kami hidup di dalam bangsa dan negara kami ini yang sudah Engkau merdekakan selama 81 tahun. Kiranya ya Tuhan, ketika kami pun masih melihat banyak hal yang tampaknya tidak menjadi suatu kriteria di mana bangsa itu masih dipertanyakan kemerdekaannya, maka kamilah ya Tuhan sebagai umat-Mu yang menjadi jawaban untuk mengejar, untuk memperjuangkan bahwa bagaimana kemerdekaan itu benar-benar dihidupi di bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di tengah segala kelemahan dan kekurangan kami menyadari begitu banyak juga hal-hal yang kami lakukan secara salah. Banyak hal yang kami lakukan masih tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kiranya Tuhan, Engkau menerima pengakuan kesalahan kami ini, pengakuan dosa kami ini, ketika kami harus hidup menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi. Maka ya Tuhan, tolonglah di dalam Roh Kudus-Mu, biarlah kami semakin memperjuangkan dan juga mengupayakan baik keselamatan juga kemerdekaan bagi diri kami, bagi sesama kami, juga bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh pemimpin kami di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, segala perangkat pemerintahan, segala orang-orang yang telah Engkau utus menjadi pihak-pihak yang memegang keputusan yang penting bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga menolong mereka di dalam Roh Kudus-Mu agar mereka benar-benar memperjuangkan segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Biarlah bangsa kami ini semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin maju menuju apa yang sudah dicita-citakan oleh bangsa kami ini ya Tuhan di dalam Pancasila. Ketika kami juga menginginkan rasa adil,
di mana kami juga menginginkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan melalui rasa kebersamaan yang dihayati ketika kami juga sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut Yesus, Engkau telah karuniakan keselamatan, biarlah kami juga jangan malah menjadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak perdamaian, tetapi biarlah ya Tuhan Engkau juga memberikan anugerah kepada kami untuk membawa perdamaian itu sendiri di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di tengah malam ini ya Bapa, ketika kami akan beristirahat, kiranya Engkau juga memberikan istirahat yang baik kepada kami ya Tuhan, istirahat yang juga dapat kami hayati sebagai suatu bentuk keadilan, di mana Engkau telah memberikan anugerah-Mu di tengah-tengah setiap kesibukan kami di hari-hari ini. Kiranya ya Tuhan, ini juga dapat kami hayati sebagai suatu anugerah yang luar biasa dalam Tuhan, karena Engkau telah memberikan keadilan di dalam diri kami ketika kami lelah bekerja. Engkau pun memulihkannya melalui istirahat kami di malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat beristirahat, Sobat GBB. Tuhan Yesus memberkati.